Oke cuy, balik lagi bareng gua dan Adi Prasetyo di channel Distraction Production di segmen Creepy Pie. Oke, jadi kali ini gue bakal ngebahas sebuah hal yang lagi hangat gitu, yang lagi viral di media sosial. Eh Saking viralnya ini itu sampai kayak apa sih, kayak di Facebook, di Twitter, di Instagram, bahkan sampai TikTok. Video ini tuh ada gitu. Dan menurut gue ini tuh kayak sebuah hal yang menarik untuk dibahas gitu. Oke, jadi video ini itu adalah video kuntilanak yang ada di air. Oke, video ini itu berasal dari channel YouTube Ableh TV yang mereka itu terdiri dari 3 orang. Ada 3 orang dewasa dan 2 orang anak-anak yang sedang kayak lagi masuk ke hutan gitu, sedang masuk ke hutan dan ingin memancing gitu. Dan di saat memancing mereka ya sambil ngevlog begitulah gitu kan. Di saat ngevlog sambil memancing itu, tiba-tiba ada tuh kelihatan ada sosok kuntilanak yang terkena pancing gitu, dan kayak berenang melawan arus gitu loh. Setelah direkam berapa detik gitu, terus dia itu pergi gitu. Dan itu tuh menjadi viral semenjak akun Twitter bernama Nina yang merepost video ini gitu. Dia nge-repost di Twitter, lalu viral di Twitter, dan setelah viral di Twitter merambahlah ke Instagram, ke Facebook, ke bahkan sampai TikTok gitu, dan menjadi perbincangan yang cukup hangat gitu kan. Masa sih sosok kuntilanak itu bisa amfibi gitu. Jadi begitu, kurang lebih ya amfibi gitu ya kalau bahasa ilmiahnya gitu mungkin. Oke, hari ini gue bakal kupas tuntas tentang sosok penampakan itu. Yang pertama, mungkin gue bakal mulai dari legendanya aja kali ya. Jadi, di Indonesia sendiri, nama sosok hantu yang ada di air itu udah sangat banyak gitu. Sebenarnya nggak cuma itu doang gitu. Cuman mungkin yang terekam itu atau ada yang lain juga gitu kan. Cuman kali ini gue akan lebih ke fokus dengan hantu air, oke? Hantu air, intinya begitu. Legenda ini itu berasal dari provinsi Sumatera gitu kan. Ya, Sumatera dengan sungai Musinya yang sangat besar gitu kan cuy. Jadi pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Sungai Musi gitu, itu tuh ada sebuah kerajaan yang cukup besar yang sedang dilanda musibah gitu. Musibahnya itu berupa kayak sebuah penyakit gitu loh guys. Jadi masyarakatnya itu pada kena penyakitnya itu kayak gatel terus. Cuman kalau digituin tuh gatelnya itu kayak apa sih, kayak sampai amis gitu loh coy, sampai amis, sampai bau anyir gitu, sampai ya kayak begitulah, lu bisa bayangin kan gitu. Dan anak raja sendiri itu terkena penyakit itu gitu. Jadi otomatis raja itu kayak sedih gitu loh, wah ngeliat anak gue begini gitu kan. Akhirnya sang penasehat raja itu mendapatkan bisikan gaib untuk untuk mengobati anaknya ini dengan cara menikahkan sang anak raja ini dengan seorang wanita yang terakhir dengan terbungkus ari-ari gitu. Jadi kayak lahir terus terbungkus ari-ari begitu gitu. Intinya tuh begitu. Dan setelah mendengar itu, sang raja ini tuh langsung memerintahkan para prajurit dan para pengawalnya untuk mencari seorang wanita yang terlahir dibungkus ari-ari gitu. Kabar ini pun menyebar luas guys gitu. Kabar ini itu menyebar luas sampai kerajaan di luar Nusantara juga gitu. Dan akhirnya ada sebuah kerajaan yang lain itu mempunyai seorang anak perempuan, dan anak perempuan itu memenuhi persyaratan bahwa dia itu terlahir dengan terbungkus ari-ari gitu. Sang anak dikasih tahu dong sama papanya seorang raja itu gitu. Jadi kamu mau nggak gitu nikah sama seorang anak raja juga, cuman dia itu lagi sakit begini gitu, sakitnya itu gatal terus bau amis gitulah. Terus si anak ini tuh menolak gitu kan. Seorang ratu lah gitu. Jadi kan dia calon seorang ratu gitu kan.
itu tuh menolak gitu. Cuman karena ayahnya ini kayak haus akan kekayaan dan kekuasaan, jadi dipaksa dong si anak ini. Lu harus mau, oke? Lu harus mau. Gua nggak mau tahu, lu harus mau gitu. Akhirnya sang anak pun setuju gitu, walaupun sedikit kecewa gitu kan dengan perintah ayahnya itu. Singkat cerita, pernikahan pun dimulai cuy antara sang anak ya aku sebut aja ratu ya, ratu dan raja ini calon gitu kan. Mereka menikah. Setelah menikah, tibalah saatnya untuk pulang ke kerajaan gitu kan. Jadi kalau orang zaman dulu itu setelah menikah gitu dibawa make tempat yang namanya tandu. Kalian tahu tandu nggak? Nanti kita kasih videonya, oke? Kasih videonya, kasih gambarnya deh, kita kasih gambarnya. Tandu itu bentuknya seperti itu. Jadi kayak sebuah tempat yang dimana kayak apa sih, dipakai buat mikul gitu loh cuy. Kalau kalian bisa bayangin delman, kalau delman itu kan ditarik oleh kuda gitu. Kalau ini tuh kayak dipanggul sama prajuritnya gitu. Jadi kayak 4 orang terus ini tuh dipanggul terus ada kotakan, itu namanya tandu gitu loh. Mereka berdua di dalam tandu itu gitu. Cuman sang wanita ini nggak kuat karena bau amis dan anyirnya suaminya ini gitu. Setelah itu di perjalanan saking gak kuatnya si sang wanita ini tuh, sang mempelai wanita ini tuh sampai muntah, sampai mual-mual muntah gitulah pokoknya. Dan tibalah mereka menyeberangi sebuah sungai. Mereka menyeberangi sebuah sungai ini menggunakan sebuah jembatan yang terbuat dari bambu gitu. Di saat menyeberang itu tanpa pikir panjang, sang mempelai wanita lompat dari tandu menuju ke air. Dari situlah awal mula mitos ada yang namanya hantu banyu gitu. Hantu banyu sendiri itu berasal dari bahasa Palembang. Hantu itu berarti hantu dan banyu itu berarti air gitu. Sosok hantu ini itu biasanya sering muncul di daerah jembatan Ampera cuy. Kalau kalian tahu dengan keindahan jembatan Ampera di malam hari dengan lampu-lampunya, dengan kemegahannya gitu, menyimpan sebuah misteri yang ada di Sungai Musi tersebut gitu guys. Kalau kalian tahu, kalau kalian pengen tahu gitu bentuknya seperti apa sih gitu kan, kalian kan bisa ngelihat gitu kan. Kalau itu tuh seperti seorang kuntilanak lah, kalian jawabnya seperti itu kan. Kayak ada rambutnya terus dia berenang gitu masuk gitu kan di saat udah beberapa detik terekam gitu. Jadi kalau menurut masyarakat yang pernah melihat, bentuk dari hantu banyu ini itu kayak sebuah rambut gitu. Sebuah rambut dan ya memiliki kepala juga gitu. Cuman kadang hanya terlihat seperti rambut yang mengambang di air gitu. Beberapa orang mengatakan bahwa rambutnya itu kayak kawat, seperti kawat halus yang kuat. Nah, kalian bisa bayangin sih kayak kawat halus tapi kuat gitu. Jadi semisal kenapa rambutnya itu seperti kawat halus tapi kuat gitu? Mungkin karena di saat mereka memangsa korbannya, mereka itu menggunakan rambutnya untuk melilit, untuk merekam korbannya hingga mereka tenggelam gitu, menjadi mangsa mereka gitu. Konon katanya sosok ini itu sering muncul di saat jam-jam maghrib gitu di sekitar jembatan Ampera ya yang gue jelasin gitu. Di sana itu biasanya banyak banget orang yang sering mancing gitu kan, dan di saat azan maghrib itu berkumandang, itu tandanya sudah mau gelap dong gitu. Ada beberapa orang percaya kalau di saat maghrib terus lu lagi mancing dan lu itu mendapatkan ikan gitu, pancing lu itu berasa dapat ikan, itu tuh dilarang untuk diangkat karena konon katanya itu modus dari hantu banyu sendiri untuk menampakkan wujudnya dan menerkam mangsanya gitu. Jadi kalau semisal kalian lagi mancing terus kayak udah maghrib belum pas pengen pulang terus tiba-tiba nyangkut, itu disarankan untuk ditinggal aja pancingnya atau lu potong aja benangnya pakai gunting gitu dan lu pulang dan lu udah nggak boleh mancing lagi lah pokoknya beraktivitas di air pada saat jam itu. Pada saat jam itu, oke? Jadi konon katanya korban yang yang dimangsa oleh sosok hantu banyu ini akan terlihat setelah 2 atau 3 hari dan terlihat itu dengan kondisi dimana kayak bagian kepala belakangnya ini itu kayak udah bolong gitu cuy. Jadi
kayak disedot gitu loh otaknya gitu. Kon katanya di daerah sana itu seperti itu. Dan tempat munculnya apa sih, kayak gue bilang habitat kali ya. Habitat dari sosok ini itu biasanya ada di sebuah sungai yang memiliki gua gitu. Kayak ada kayak gua atau karang-karang yang masih alami gitu. Itu tuh biasanya jadi tempat favorit mereka gitu. Ya itulah legenda gitu. Selain di Sumatera, di Kalimantan juga ada gitu. Di Kalimantan itu ada hantu banyu juga. Gila. Hantu banyunya ada, kalau kalian pernah ngikutin kayak yang viral di horror itu pasti kalian tahu video dari Scaror. Videonya mungkin kayak gini. Kalian bisa lihat di sini. Scaror ini adalah seorang YouTuber horor gitu. Dia membuat konten-konten yang berbau horor dan gue ngeliat itu juga ngeri banget sih cuy. Gitu. Jadi Scaror itu seminggu dia itu kayak ngasih sajen gitu. Dan dia itu kayak orang yang punya ilmu. Terus dia itu apa ya, kayak tirakat gitu aja, ingatnya sih cuy, tirakat apa ya namanya gitu. Jadi dia itu kayak ngasih sesajen buat ngasih makan sosok itu agar menampakkan diri secara utuh, intinya itu seperti itu. Di saat ada momen dimana kayak Scaror itu udah mulai bisa gitu loh berkomunikasi dengan sosok hantu banyu yang ada di Kalimantan ini gitu. Dia kayak apaan sih, dia berani kayak ngebentak si sosok ini, bahkan dia sampai bisa, dia itu belum menyentuh sosok itu, cuman dia itu udah bisa memutuskan kakinya gitu. Jadi kayak di air tuh kelihatan darah gitu. Gue nggak tahu ini bener apa enggak, gue cuma berbagi informasi ke kalian seputar ini gitu, oke? Setelah kakinya diputus oleh Scaror ini, nggak lama kemudian sosoknya itu muncul. Dia kata Scaror dia punya apa sih, taringnya cukup panjang, tangannya itu berselaput, rambutnya itu yang seperti gue ceritakan tadi gitu. Cuman itu ada di Kalimantan gitu cuy. Dan di saat dia mendekati itu terlihat jelas cuy, kayak begini. Itu kelihatan jelas. Lu bisa ngeliat nggak? Tangannya itu kayak berselaput gitu loh, kayak katak amfibi gitu apa gimana sih, kayak gue nggak tahu. Cuman ini menurut gue serem sih gitu. Serem banget menurut gue. Itu di Kalimantan ada sosok seperti itu gitu, hantu banyu versi Kalimantan. Sebenarnya mirip-mirip sih gitu kan. Selain itu, selain ada Scaror, ada YouTuber juga namanya Cap Stewart. Gue bacanya Cap Stewart kali. Iya, Cap Stewart aja deh. Cap Stewart ini awalnya mereka itu cuma lagi iseng kalau nggak salah ya. Dia lagi iseng pergi ke hutan gitu. Pergi ke hutan ya. Terus kayak melewati sebuah danau. Danau itu kayak terhubung langsung dengan dengan lautan gitu loh. Ini video udah viral banget sih. So Cap Stewart itu seorang YouTuber yang cukup besar gitu loh di konten YouTube juga, di konten horor di YouTube platformnya gitu kan. Jadi dia itu sedang seperti itu dan tanpa sengaja salah satu temannya itu menjatuhkan HP-nya itu ke dalam air. Dan tanpa pikir panjang melihat temannya seperti itu, ya mereka langsung nyebur ke air untuk mencari HP-nya gitu kan. Cuman di saat setelah naik gitu, temennya itu ditarik oleh sesosok mungkin hantu banyu itu ya, karena tangannya itu terlihat kayak mempunyai lendir gitu loh cuy. Jadi dia itu ditarik ke bawah serontak kan, mereka bareng-bareng itu kayak kaget gitu melihat temennya ditarik. So mereka langsung lompat dan menyelamatkan temennya, dan temennya itu kayak pas diangkat itu kayak udah dalam kondisi yang sangat lemah, intinya begitu loh. Dari kejadian itu sang YouTuber ini itu kayak tertarik gitu untuk mencari sosok ini gitu, karena dia juga udah ngeliat video yang dari Scaror yang tadi gue kasih lihat gitu, dan dia itu ingin membuktikan juga gitu, dan dia sebenarnya udah percaya karena dia udah ngeliat dengan mata kepala sendiri di tempat itu gitu. Lokasinya itu kurang lebih ada di Muara Jawa di daerah Samarinda, Kalimantan. Kalau kalian orang Kalimantan pasti tahu dengan daerah itu gitu. Setelah itu dia itu kayak bikin, ya namanya anak muda kan, gue suka sih, gokil gitu. Jadi ditantang sekali Jan gitu loh cuy. Kalau Scaror itu kan dia itu kayak mengundang sosok itu tuh dengan cara
memberi sajen gitu. Cuman kalau Cup Stewart itu enggak, dia itu kayak malah nantang gitu loh, bikin marah gitu cuy. Jadi dia itu kayak bikin marah dan untuk agar sosok ini itu muncul gitu loh. Dia setelah itu dia melakukan sebuah hal dengan untuk memanggil sosok itu dengan cara memancingnya menggunakan ayam utuh. Jadi kayak ayam gitulah, kayak ayam udah mati yang di pasar-pasar itu, daging gitu ditaliin, dicemplungin gitu. Tidak terjadi apa-apa sih, cuman kayak ada apa ya? Ada kayak gelembung-gelembung gitu loh cuy. Kata mereka sih mungkin saja itu sosok itu gitu. Cuman gue mikir emang dia napas ya hantu gitu. Napas gak sih? Kalau ya kalian tahu komen deh ya. Ya itu terus kalau enggak ya buaya karena Kalimantan kan emang banyak buaya kan ya nggak. Yang kedua dari itu mereka nggak dapet, terus di hari selanjutnya dia menggunakan jaring ikan, ya kan? Dia menggunakan jaring ikan untuk menangkap sosok itu, cuman nggak dapet gitu ya. Yang dapetnya malah dapat ikan gitu, ya lumayan bisa dimakan ya nggak? Ya begitulah. Setelah itu di hari yang ketiga di video itu dia itu melakukan sebuah challenge yang cukup gokil sih menurut gua. Dia punya silver play button. Dia jatuhin silver play button dan dia juga menggunakan minyak Arab. Kalau kalian yang belum tahu, minyak Arab itu ya minyak yang cukup tajir. Kok tajir sih? Mutajab kali ya bahasanya. Cukup manjur digunakan untuk mengundang sosok-sosok makhluk tak kasat mata itu gitu loh cuy. Jadi dia menggunakan minyak Arab yang asli dan dia menjatuhkan silver play buttonnya ke danau itu, ke sungai itu, dan mereka bareng-bareng mencarinya gitu. Dan singkat cerita mereka mendapatkan silver play button itu kan, dan di saat pengen kayak naik gitulah cuy, jadi kayak ada jembatan terus mereka naik di bawah jembatan itu, temannya itu ditarik dan itu tuh kelihatan jelas banget ada sebuah tangan yang seperti di video scarer tadi, tangannya itu kayak berselaput itu menarik temennya. Serontak kaget semua dong, apa tuh pada ngomong begitu, dan ya langsung nyebur. Dan ada salah satu temennya yang kata mereka sih kayak dia itu turun nyelam nyari sosok itu dan berkelahi, cuman gue nggak tahu gitu. Intinya setelah itu temennya yang berkelahi itu ditarik dengan kondisi yang lemah juga gitu loh. Ya intinya seperti itu. Sebenarnya ada kelanjutannya, cuman gue akan bahas dari sini aja karena karakter fisiknya itu yang terlihat itu tangannya yang sama mirip dari video scarer, ya nggak? Jadi selanjutnya ada juga cuy, ternyata nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada gitu. Tempatnya ada seseorang bernama Morales Debbie. Morales Debbie itu sedang berliburan di sebuah sungai, namanya Sungai Isabella di daerah Puerto Rico, Amerika Utara. Dia itu sedang liburan menggunakan kano kali ya, dan dia itu kayak melewati sebuah terowongan, dan di akhir terowongan dia itu tanpa sengaja melihat ke belakang, melihat terowongan yang udah dia lewatin, dan terlihat di bawahnya itu ada sosok yang cukup serem menurut gua karena dia itu nggak lari, dia itu nggak renang, tapi dia itu kayak bisa ngebus gitu loh, kayak renangnya itu cepet gitu, kayak bisa ngebalap di air gitu loh cuy. Cuman dia itu nggak renang gitu sosok itu, cuma kayak bisa ngejar kano dia gitu ya. Videonya juga kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Oke ya, mungkin itu. Ada sebenarnya masih banyak cuy, ada banyak banget tentang hantu Banyu ini gitu, karena hantu Banyu ini sebuah mitos dan legenda gitu. Oke, jadi kita balik lagi ke yang pertama, video dari Ableh TV yang menceritakan kuntilanak itu. Menurut gua video itu cukup bikin merinding, cukup bikin creepy, bahkan sampai viral seperti itu kan. Jadi kesimpulan gua tentang video itu gitu, itu nyata atau hoax gitu. Gue nggak bisa mastiin itu nyata juga gitu. Gue nggak bisa mastiin itu hoax juga gitu. Cuman intinya itu apa ya?
cukup bikin merinding aja gitu. Soalnya kalau gue lihat itu kayak postur sosok itu tuh kayak kecil gitu. Dan kalau kalian nonton videonya Able TV juga, kata mereka itu di sekitar sungai itu ada gua juga. Jadi gua itu mungkin relevan juga dengan mitos yang tadi gua ceritain dari awal legenda itu gitu loh. Itu sosoknya kayak kecil, terus dia itu bisa apaan sih, kayak berenang melawan arus gitu loh. Dan untuk video-video scaror dan cup Stewart itu menurut gue juga gue kurang percaya gitu. Bukan, ini dari opini gue loh, karena kalian bisa beli dengan sangat murah di online shop seperti kayak tangan yang gue maksud itu namanya kaos tangan katak apa gitu ya. Nanti kita kasih gambarnya deh kalau kalian lihat. Pokoknya kaos tangan silikon katak, kalau nggak salah apa, pokoknya begitulah. Pokoknya kaos tangan katak gitu. Jadi ntar di tangan lo itu kayak bakal gitu lah. Itu alat bantu untuk berenang sih sebenarnya. Ya begitu sih menurut gua. Oke, mungkin ini yang bisa gue sampaikan ke kalian. Durasi video yang cukup panjang, cuman mungkin ini bisa menambah ilmu kalian seputar horor sih menurut gue, ya enggak. Ya, thank you so much. Jangan lupa like, subscribe juga, oke. Jangan lupa komen, share gitu kalau kalian suka dengan konten ini gitu. So, kalian juga bisa follow Instagram kita untuk update kita terbaru di @distillationproduction. Kita juga punya merchandise di @distillationempire. Kalau yang mau cek katalognya juga ada di @distillationcatalog. Kalau kalian punya cerita horor, kalian bisa DM kita di Distillation Production, atau kalian bisa kirim email ke @distillationempire@gmail.com. Oke, see you.